Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wahai sobat saluran YouTube Benefit Channel, ketemu lagi pada saat ini. Akan kami informasikan berkaitan dengan ini bangunan yang ada di kampung kita, yaitu di sebuah desa yang mana bangunan ini berwarna biru-biru. Nah, ini bangunan apa? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah bangunan sarana air bersih yang ada di Dusun Semanjak, Desa Trigadu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, yang mana saluran air bersih atau sarana air bersih ini dibangun sejak tahun 2019, yang bernama program Pansimas tahun 2019, Desa Trigadu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, yang mana program Pansimas ini merupakan sebuah usulan, salah satu jawaban daripada susahnya air bersih yang ada di Desa Trigadu, salah satunya ketika beberapa tahun yang lalu Desa Trigadu ini mungkin kesulitan air bersih ketika menghadapi musim kemarau, yang mana ketika beberapa tahun yang lalu sebelum Pansimas ini dibangun, masyarakat Desa Trigadu, khususnya setelah dari 9 RT yang kita bahas melalui musyawarah desa, yang paling kesulitan air ketika musim kemarau, mungkin sekitar panas 2 minggu sudah mengalami kekeringan, sehingga masyarakat sangat kesulitan air, dan salah satu langkahnya adalah mencari sumber airnya di sungai ataupun sungai yang ada di sekitaran Dusun Semanjak, yaitu sekitar 1 km dari kampung ke sungai. Dan di situ warga beraktivitas seperti mandi, kemudian mencuci, kemudian pulangnya pasti membawa jerigen yang berisi air untuk kebutuhan jerigen yang ada di untuk kebutuhan air yang ada di rumah, seperti mencuci piring, mandi, MCK, dan lain sebagainya. Jadi setelah itu mungkin warga, khususnya di Dusun Semanjak ini, berkeluh kesah lah kepada pemerintah desa, khususnya Desa Trigadu. Oleh karena itu pemerintah Desa Trigadu mencari sebuah solusi dan alternatif usulan, yang mana usulan diajukan dari pemerintah desa dengan berbagai kajian dan pertimbangan, melalui proposal diajukan ke pemerintah kabupaten, kemudian sampai ditembuskan ke Kementerian Pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum yang ada di pusat. Tidak hanya sekali, kan berkali-kali mengusulkan. Kemudian di tahun
2018 barulah ada sebuah kajian. Ada sebuah kajian, mungkin salah satunya adalah dikunjunginya Desa Trigadu ini dari dinas yang mensurvei keberadaan keberadaan ataupun kondisi dan situasi air bersih yang ada di Desa Trigadu yang dianggap warga masyarakatnya kesulitan ketika musim kemarau. Nah, dari situlah dinas melakukan survei dan observasi di lapangan, menemukan sebuah kerjasama dan diskusi dengan pemerintah desa, yang mana survei di masyarakat memang benar berkaitan dengan kesulitan air bersih, baik digunakan untuk MCK, mandi, untuk cuci piring dan lain sebagainya. Begitu. Namun setelah adanya penelitian, kemudian di tahun selanjutnya adalah kita berkoordinasi kembali pemerintah Desa Trigadu dengan pemerintah kabupaten, dengan dihubungkan dengan pemerintah pusat, yaitu PUPR pusat, melakukan survei di lapangan. Dan ketemulah pas tahun 2019 itu dengan adanya program PAMSIMAS, yaitu program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, yang mana program ini sebenarnya mungkin dari sebelum tahun 2019 sudah ada di Kabupaten Sambas, tetapi belum nyampai di desa kami. Dan melalui jalur ini itulah ketemu akses usulan, yang mana kita melalui proposal dan adanya imbal balik dari pemerintah kabupaten melalui dinas pemukiman, dinas Perkim LH Kabupaten Sambas, kita untuk meninjau. Pertama yang disodorkan adalah, adakah di Desa Trigadu di lokasi kegiatan yang diusulkan ini tanah hibah? Nah, seperti itu. Sehingga kita syarat utama bisa diusulkan dengan program PAMSIMAS ini harus ada lokasi untuk menempatkan bangunan PAMSIMAS ketika nanti sudah disetujui anggarannya. Dari itu maka kami pemerintah Desa Trigadu pada saat itu melakukan musyawarah desa untuk menelusuri bersama masyarakat, mensuri adakah masyarakat yang bersedia untuk menghibahkan lahannya untuk lokasi bangunan PAMSIMAS yang diusulkan. Alhamdulillah, dari negosiasi dan koordinasi dialog bersama masyarakat, ada masyarakat yang mau menghibahkan lahannya, yaitu Bapak Malik dan keluarganya. Karena itu dibuatlah sebuah berita acara, kemudian dibuat sebuah daftar hadir di dalam musyawarah desa. Kesepakatan itu dan persetujuan itu barulah dibuat ukur lokasinya dan dibuatkan surat hibah dari pemiliknya, yaitu Bapak Malik, dan kepada pemerintah desa melalui program PAMSIMAS, yaitu KKM, Koordinator Keswadayaan Masyarakat. Nah, oleh karena itu barulah proposal disetujui dengan adanya berita acara hibah lahan. Kita mendapatkan kucuran dana di tahun 2019, pendanaan
dari kabupaten yang sifatnya anggarannya mungkin dana dak. Nah, tetapi desa harus ada partisipasi 10%, jadi 10% dengan menggunakan dana desa. Kita melakukan musyawarah desa, disetujui, dan barulah kita laksanakan dan direncanakanlah kegiatan program Pamsimas di tahun 2019, penganggaran demi penganggaran, survei lokasi, kemudian adanya konsultan teknis, survei lapangan, pengujian, dan penganggaran, barulah bisa dilaksanakan di pertengahan sampai akhir tahun 2019. Itu di tahun yang pertama menerima program Pamsimas. Pada saat itu program Pamsimas salah satunya di Desa Trigado ini, di Kecamatan Galing, ada di beberapa tempat, itu di 4 tempat. Dan Desa Trigado adalah salah satunya. Dan inilah bangunan setelah dilaksanakan di tahun 2019. Kita berdasarkan kajian teknis dari konsultan teknis bahwa program Pamsimas tahun 2019 ini mendapatkan pertama adalah bangunan untuk bak air. Ini bak air utama. Nah, itu pas kebetulan airnya mengalir ini disedot dari sungai besar yang jauhnya sekitar 950 meter sampai ke titik bak air induk ini. Ini disedot dengan menggunakan listrik. Kalau di tahun 2019 pada saat itu menggunakan diesel sedot dan dorong, menggunakan bahan minyak, dan itu cukup memakan biaya juga yang banyak. Dan di dekat sungai ada satu bangunan, yaitu rumah pompa mesin, rumah mesin di sana. Ini dialiri melalui pipa, kemudian masuklah ke bak induk ini. Bak induk ini adanya filterisasi, jadi di air bersih ini tidak serta-merta dari sungai langsung dialirkan kepada masyarakat, tetapi ini disedot, kemudian masuk ke tahap penyaringan pertama. Ini tahap pertama, kemudian ini penyaringan yang kedua, kemudian ini penyaringan yang ketiga. Kemudian setelah disaring yang ketiga, di situ ada beberapa penyaringan, beberapa lapis penyaringan. Nah, barulah masuk ke bak penampung. Nah, ini bak penampung ini. Ini tuh airnya tuh. Nah, alhamdulillah. Nah, ini bak penampungnya. Nah, ini bak penampungnya ini. Itu kena cahaya matahari ya, putih itu mungkin uap. Nah, bak penampungnya ini di bak penampung yang pertama di tahun 2019. Dia akan saya videokan, kasih tunjuk untuk yang pengembangan selanjutnya. Nah, di tahun 2019 baru dapat ini bak induk pertama, ada dan aliran jaringan listriknya. Nah, kemudian dengan saluran rumah ataupun disebut SR, sambungan rumah. Di tahun 2019 hanya mendapatkan 40 SR, 40 sambungan rumah.
karena yang tahap pertama. Kemudian 40 SR tersebut itu dapatnya merupakan sebuah uji coba di tahun 2019. Dengan adanya pembangunan yang pertama itu, ini bangunannya adalah airnya sedot dari sungai, ya, sedot dari sungai. Sedot dari sungai. Saya turun dulu. Nah, dengan 40 SR masyarakat sudah menikmati di tahun 2019 akhir sampai tahun 2020. Nah, kemudian setelah itu karena merasa ada manfaatnya, bahwa kita telah melakukan adanya sumber air bersih yang dari sungai, kemudian kita alirkan kepada masyarakat. Itu merupakan sebuah impian pemerintah desa sejak tahun 2016-2017, bagaimana bisa menghadirkan air bersih yang dari sungai bisa dialirkan kepada masyarakat. Ini ketemu dengan program Panti Mas ini, kita menjalin kerjasama dan sepakat untuk penganggaran yaitu pemerintah desa dan pemerintah kabupaten melalui Dananda. Setelah itu 2020 sudah dinikmati. Kita untuk pengembangan selanjutnya masyarakat bertanya, di satu dusun aja belum penuh. Jadi bagaimana supaya air bersih ini bisa berkembang dan bisa mengaliri seluruh rumah yang ada di Setrigado, minimal satu dusun terlebih dahulu selesai. Dengan itu kita mengusulkan kembali tahun 2020 dengan berbagai kajian, dan alhamdulillah pelaksanaan di tahun 2019-2020 pelaksana yang sudah dibentuk yaitu Kapispam, kelompok pengelolanya. Untuk keberlanjutannya, pemeliharaannya itu berjalan dengan baik. Maka 2020 kita mengusulkan ulang ke pemerintah kabupaten melalui konsultan yaitu pendamping masyarakat melalui dinas. Alhamdulillah kita sudah mengajukan proposal kembali dari Desa Trigado dan disetujui, mendapatkan persetujuan tahun 2020 untuk dianggarkan kembali di tahun 2021. Nah, 2021 mendapatkan penganggaran yang lebih besar dari tahun 2019, yaitu mencapai 450 juta. Dan itu sudah dikaji oleh konsultan teknis, yang mana di dana tahap pengembangan masih diprioritaskan untuk diselesaikan di satu dusun utama, yaitu di pusat pengembangan desa di dusun Semanja. Dihitung-hitung ada penambahan 130 SR, itu termasuk sambungan rumah dan ditambah dengan sambungan-sambungan sosial, yaitu di tempat ibadah, tempat pendidikan, kantor desa, tempat sarana kesehatan. Itu juga kita sambungkan saluran air bersih ini agar bisa melayani bidang sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Dan setelah dihitung secara teknis mendapatkan 130 SR di Desa Trigado yang masih fokus di dusun Semanja, dan selesailah di dusun Semanja yang di pemukiman padat penduduk, dibangun di tahun 2021. Setelah dibangun, alhamdulillah lokasi yang dihibahkan oleh Bapak Malik masih tersedia. Ada penambahan bangunan utama, yaitu bak air utama
yang berukuran besar sama dengan bak utama yang tahun 2019. Namun karena adanya program yang sinergi dengan program prioritas daripada Bupati Kabupaten Sambas 2021-2026, program Pamsimas berganti nama menjadi program Pas Minum Mas 2021 Tegaduh, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Pada intinya programnya sama, hanya berganti nama. Yang dulunya Pamsimas menjadi Pas Minum Mas, akan diintegrasikan dengan program prioritas daripada Bupati Sambas. Oleh karena itu di tahun 2021 merubah daripada metode di tahun 2019, yang mana 2019 lalu pakai model dorong, disedot dari laut, dari sungai masuk ke bak utama, kemudian difilterisasi, barulah disedot kembali, didorong masuk kepada SR sama rumah di masyarakat. Itu terkesan banyak pemborosan biaya. Dipikirkan kembali bersama tim teknis dan konsultan bahwa untuk 2021 dirubah teknis supaya bisa mengalir. Air itu 24 jam, yang mana 2019 tidak bisa karena menggunakan mesin dorong, rawan dan rentan mesinnya. 2021 dengan metode pembuatan menara. Itu salah satunya menara setinggi, itu tinggi 12 meter kalau tidak salah. Itu menaranya itu 8 meter. Kemudian di atasnya ada bak tinggi, itu bak yang tinggi. Itu ada tulisan di atas. Itu ada tangganya. Kalau kita ingin menaiki di atasnya bisa, tapi ngeri-ngeri sedap. Nanti tapi kalau sudah di atas mungkin kita bisa melihat Desa Tegaduh dari udara dari atas. Ini menaranya. Dengan adanya menara ini bisa melayani kebutuhan, tidak pakai sistem dorong mesin kembali. Jadi otomatis dia dari tingkat air di atas turun ke sambungan rumah yang ada di masyarakat, bisa dihidupkan 24 jam. Kemudian kita melihat sobat, kita melihat, kita coba menaiki tangga ini. Wah, ini tangganya tinggi nih. Wadah, ini. Nih. Ini. Ini di tangganya. Ini di tingkat pertama ini. Dari atas. Itu nampak semuanya tuh bangunan dari tangga pertama. Iya. Dengan bak airnya. Ya, ini bak di tangganya. Ya, setelah kita naik tangga, kita turun. Yang menunjukkan bangunan yang penambahan untuk bak induk di tahun 2021 yang ada di sebelah kita ini ya. Inilah bangunan pipa induk yang kedua. Ya sobat, saya pakai bahasa Indonesia ya, karena ini bangunan pendandaannya dari pusat dari Dandak. Kalau pakai bahasa Melayu nanti orang Jakarta sana tidak tahu. Karena ini bisa jadi video ini dilihat sampai ke Jakarta. Ya inilah.
Ya, ini penampung menampung air bersihnya. Ini yang dibangun di tahun 2021 untuk pengembangannya. Nah, ini air bersihnya untuk melayani masyarakat Desa Trigado, khususnya Dusun Semanjak. Dan ini ada stop kontak otomatis ya sobat ya. Stop kontak otomatis yang mana ini dibuat oleh tim teknis agar nanti kalau airnya itu sudah penuh, ini otomatis ya, airnya sudah menyentuh kontak itu, otomatis mesinnya ini berhenti. Otomatis mesinnya itu berhenti. Nah, jadi tidak perlu petugasnya pulang balik ke tempat ini. Ini jadi otomatis mati sendiri, dan nanti kalau ketika masyarakat menggunakan, dan otomatis mesin penyedotnya yang untuk naik ke atas menara itu juga otomatis. Ketika itu sudah mengalir kepada masyarakat, itu otomatis mesinnya jalan kembali dan mengisi kembali di atas. Itu secara mesin pakai sistem mesin otomatis ya, mesin otomatis. Alhamdulillah ini sudah berjalan, difungsikan dari mulai tahun bulan Januari 2022, yang mana bulan 12 yang lalu secara simbolis sudah kita resmikan di desa untuk penggunaannya, dan mulai bulan Januari sudah mulai digunakan di masyarakat Dusun Semanjak secara luas. Dan alhamdulillah saat ini kondisinya ketika musim kemarau, khususnya wilayah Desa Trigado, yaitu yang paling kajian utamanya Dusun Semanjak yang sering kekeringan air, sudah teratasi masalah ini. Sehingga sekarang masyarakat dengan mencuci, mandi, MCK, kemudian cuci motor dan lain sebagainya bisa menggunakan air ini. Dan pembiayaannya itu ada meterannya di setiap rumah. Ini sementara ini sesuai dengan hasil putusan tertinggi adalah musyawarah desa di dalam menentukan standar biaya iuran masyarakat untuk per kubiknya. Sementara ini 3.000, tapi setelah berjalan 3 bulan nanti akan dievaluasi dan dikaji ulang bersama masyarakat untuk bagaimana program ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan ringan dan tidak terlalu membebani ekonomi masyarakat, dan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Namun di dalam kegiatan Pansimas atau penyediaan air bersih ini, untuk saat ini masih belum bisa langsung diminum ya, karena sistem filterisasinya belum perlu adanya peningkatan ketika mungkin langsung ingin dijadikan air minum. Perlu adanya filterisasi yang lebih tinggi lagi untuk dijadikan air minum. Itu nanti mungkin bisa menjadi pengembangan ke depan, entah melalui unit usaha yang ada di desa ataupun melalui BUMDes, untuk air bersih ini dijadikan air minum, air galon, tentunya untuk kegiatan bisnis BUMDes. Itu bisa jadi ketika bisa menyediakan peralatan untuk meningkatkan
filterisasinya. Nah, seperti itu. Dan kegiatan air bersih ini di Satrigadu masih belum selesai. Ini baru selesai di satu dusun, tapi di Desa Trigadu ini ada 3 dusun, tapi kampungnya ada 4. Ini juga tentunya menginginkan program air bersih ini bisa juga dinikmati oleh dusun-dusun yang lain. Oleh karena itu tentunya pemerintah Desa Trigadu juga harus dan ingin melanjutkan usulannya ke kabupaten, ke Dinas Perkim LH yang disampaikan langsung ke pusat, agar nanti ada pendanaan pengembangan selanjutnya atau peningkatan selanjutnya, karena masih ada 2 dusun ataupun yang belum teraliri air bersih ini, yang tentunya mereka juga kesulitan ketika musim kemarau. Nah, jadi pada dasarnya kebutuhan air bersih ini adalah sebuah kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, termasuk kami pemerintah, kami masyarakat Desa Trigadu, yang mana pemerintah juga berkewajiban bagaimana ingin menyediakan air bersih ini dinikmati oleh masyarakat sedesa dan luas. Perlu diusulkan dan semoga nanti ada perhatian kembali dari pemerintah kabupaten melalui pemerintah pusat juga untuk pendanaan dan pengembangan selanjutnya untuk bisa dibangun di dusun yang lainnya. Itu harapan kita dari pemerintah Desa Trigadu, dan juga mudah-mudahan ke depan, karena program air bersih ini juga menjadi tanggung jawab desa, ini sudah diserah terimakan dari program kepada masyarakat yang bernama Kapispam. Mudah-mudahan Kapispam bisa mengelola, merawat, memelihara, memfasilitasi dan melanjutkan program ini. Mungkin nanti ada masyarakat yang nyambung, ketika diteliti mungkin masih bisa dialiri, itu bisa menyambung secara pribadi dan pembiayaannya nanti dihitung ulang. Itu baru namanya adanya pengembangan. Ya, adanya pengembangan itulah yang dinilai berhasil oleh pemerintah. Jika adanya pengembangan di luar daripada pengembangan di saat program itu berjalan. Mudah-mudahan Kapispam yang sudah dibentuk dan sudah dikukuhkan ini bertanggung jawab dan bekerja untuk salah satunya adalah bagaimana memikirkan pengembangan ini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penggunaan air bersih ini adalah sebuah kebutuhan untuk kita bersama. Mari kita jaga bersama, dan masyarakat yang belum menerima aliran air bersih ini, ketika alirannya masih terjangkau, itu bisa menyambung dan juga bisa menikmati yang difasilitasi oleh Kapispam. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya ada penambahan dan program ini masih dilanjutkan oleh pemerintah dan kita ada peningkatan dan pengembangan kembali, dan bisa juga ke depan dikembangkan dan melalui jalur pendanaan yang lainnya. Itu harapan kami sebagai masyarakat yang ada di Desa Trigadu. Mudah-mudahan air bersih, kebutuhan air bersih yang ada di Desa Trigadu ini bisa dinikmati dan bisa sangat bermanfaat. Tentunya partisipasi masyarakat, kesadaran kerjasamanya masyarakat diperlukan untuk mungkin salah satunya adalah membayar iuran bulanan ini supaya tidak terjadi kemacetan, agar kegiatan
air bersih ini berjalan dengan lancar, bahkan nanti bisa adanya pengembangan. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Ya, ini sudah kita nikmati dan alhamdulillah saat ini masyarakat sudah mudah menggunakan air bersih, dan termasuk lembaga sosial, sarana ibadah, masjid, musola, PAUD, kemudian kantor desa, puskesdes, ya, itu sudah ada juga menikmati air bersih, yang mana sebelumnya kita kesulitan air bersih. Mudah-mudahan karena kita jaga bersama program dan pembangunan khususnya sarana air bersih ini tahun 2019 dan tahun 2021 di Desa Trigadu, dan dapat kita kembangkan bersama dan kita usahakan bersama untuk di dusun lainnya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan terus harus kita kerja dan kita koordinasikan dengan pemerintah bahwa kebutuhan kita merupakan kebutuhan yang utama selain daripada jalan. Nah, termasuk salah satunya adalah air bersih. Ini adalah merupakan sarana dasar yang penting untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Demikian ya sob, demikian sobat yang dapat saya informasikan untuk kesempatan kali ini, dan nanti mungkin ada kesempatan di lain waktu kita akan informasikan yang lainnya yang berkaitan dengan air bersih ini dan lain yang mungkin bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Demikian, salam sehat selalu, dan mudah-mudahan kita selalu bahagia, dan mudah-mudahan kita dimudahkan di segala urusan kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada para sobat yang telah menonton channel ini. Mudah-mudahan ini salah satu memberikan informasi kepada kita dan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa didukung juga channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share agar channel ini berkembang, tentunya untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat yang sifatnya umum, baik itu di bidang pemerintahan, sosial, keagamaan, masyarakat, hiburan, dan lain sebagainya, pertanian, perkebunan, informasi, dan lain sebagainya, dan untuk kita bermanfaat tentunya bagi masyarakat yang luas. Amin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.